usaha telur asin. Semoga laris manis, bahkan diperjualbelikan lewat online atau TikTok dan lain sebagainya. Semoga barokah, amin. Halo, makan ayo kita makan. kan kita batasi ya, misalnya kemarin itu dia itu tentang seni gambar apa bisa lupa itu ada jenis-jenisnya. Nah, nanti anak cari sendiri, nah, nanti beda yang diingat dan beda yang diungkapkan nanti anak itu dapat dan itu bisa dipakai selamanya. Ini sudah sesuai bagi nah
tapi anak tadi mungkin situasinya ditingkatkan lagi lewat belakang layar. Lapak di Shopee buka. Yang online, yang online bukan telur Bu ya, ada ya Bu ya. Yang milik madrasah yang awet-awet kalau belum apa.
buat wirausaha telur asin, dan rasanya kayak dulu ya, manis, enak sekali. Asinnya juga terasa sampai ke dalam, sehingga kalau maem ya, kalau makan itu satu piring kayaknya cukup separuh, nasinya banyak tapi cukup habis separuh sudah enak, nikmat. Semoga laris manis, bahkan diperjualbelikan lewat online atau TikTok dan lain sebagainya. Semoga barokah, amin. MTS ini sudah tadi ya? Ambil asin apa? Ini pas siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi wa syukrulillahi haqqa syukri, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ashabi amma ba'du. Ibu Hajah Minasih selaku pengawas pembina, Bapak Wasimin selaku kepala madrasah, Bapak Ibu segenap jajaran pendidik dan tenaga pendidikan MTS Negeri Batang. Alhamdulillah siang hari ini kita bisa lancar melaksanakan observasi atau melihat data, melihat dokumen untuk bisa kami tuangkan dalam penilaian sebagaimana dalam instrumen yang sudah Bapak Ibu juga mungkin memegang. Intinya ini evaluasi dari kedua penilai ya, nanti yang wilayah saya sampaikan untuk bisa nanti sebagai bahan tindak lanjut untuk berikutnya. Nanti juga Bu Hajah Minasih selaku tim penilai juga akan menyampaikan yang dilihat tadi. Yang pertama, secara umum atau secara keseluruhan untuk komponen pelaksanaan tugas manajerial dari 10 item sudah bagus, dan juga yang dari komponen supervisi itu juga sudah sangat bagus yang supervisi. Yang untuk komponen yang pertama yaitu tentang tugas manajerial, beberapa hal yang kami temukan tadi untuk beberapa sampel-sampel yang bisa mungkin sekedar kami memberi masukan saja. Tadi misalnya tentang beberapa hal di dokumen untuk peningkatan KKM. Jadi saya tadi melihat untuk KKM kok masih sama terus, mungkin ada perlu paradigma yang memang dari segi mata pelajaran dalam satu satuan pendidikan memang yang lebih cenderung disamakan. Tapi kalau ada peningkatan dari tahun ke tahun itu, kalau memang mampu, mohon ada peningkatan, mungkin ada 0,5 misalnya dari 6,5 menjadi 7 misalnya, itu monggo nanti dari masing-masing mapel kalau memang memiliki kemampuan untuk ke sana mungkin bisa agar ada peningkatan kalau dirasa memang mampu. Kemudian dari segi tadi sampel RPP guru, Bapak Ibu, saya bertanya kepada yang mendampingi Bupati, intinya bahwa di MTS ini sudah ada sosialisasi tentang kurikulum Merdeka, dan di kurikulum Merdeka itu kita lebih kepada sistem, bukan materinya, tapi lebih kepada sistem atau metodologinya dalam pembelajaran. Tadi sudah saya melihat sudah bagus di RPP salah satu guru, tapi ada juga yang saya lihat RPP kedua ada yang belum ada spirit merdeka belajarnya. Jadi spirit merdeka belajar itu adalah di RPP jangan sampai dalam kegiatan pembelajaran guru masih mendominasi seperti di kurikulum yang sebelum ada merdeka belajar. Jadi lebih dalam merdeka belajar itu di era pembelajaran abad 21 ada beberapa ciri khas, antara lain guru memanfaatkan kemajuan teknologi. Jadi tadi untuk literasi misalnya masih menggunakan buku teks
monggo nanti bisa dikembangkan lagi dengan literasi digital, bisa mungkin dengan HP atau mungkin bisa dengan apa ya, mungkin ada yang bisa di lab atau apa, monggo. Intinya literasi itu dikondisikan tetapi tidak dibebaskan, dikondisikan sehingga anak sudah bisa memanfaatkan dan memahami IT. Yang kedua, anak lebih kepada memperoleh informasi itu dari pengalaman, bukan dari transfer guru langsung, tetapi lebih dari dia pengalaman, nanti baru kita diskusikan. Itu contoh saja. Tapi tadi di RPP yang sebelumnya sudah bagus, jadi lebih kepada pembelajaran aktif di abad 21. Kalau di abad 21 ini pembelajarannya mungkin tidak mudah tersentuh oleh IT, seperti letak geografis yang mungkin jauh dari jaringan, itu bisa memanfaatkan lingkungan. Jadi bisa memanfaatkan lingkungan. Jadi tidak harus dengan media IT, tapi juga bisa dengan menggunakan lingkungan sekitar. Apa lingkungan itu? Misalnya ada di sekitar madrasah itu ada aliran sungai. Aliran sungai itulah yang bisa digunakan. Ada hutan-hutan itu bisa digunakan. Misalnya saya dulu pernah pada saat SD itu sampai sekarang masih ingat, kalau ada pelajaran yang berkesan ingat, guru itu memberikan tugas untuk membuat herbarium. Herbarium itu adalah mengawetkan daun. Nah, anak yang bisa mengkoleksi daun yang tidak banyak diketahui oleh umumnya orang itu nilainya tinggi. Nah, jadi itu waktu itu seperti saya masih ingat, itu dulu ditaruh di buku, setiap lembar ada daun apa begitu. Itu lingkungan. Jadi kita punya referensi jenis-jenis daun, mungkin bisa masuk di kelompok pelajaran misalnya IPA atau apa gitu. Kemudian yang berikutnya yang masih di kompetensi manajerial tadi, kalau yang tidak begitu mendasar saya kira standar-standar saja, misalnya tadi masalah surat dan sebagainya itu standar, tidak masalah, jadi nanti tinggal bisa ditindaklanjuti. Yang berkaitan dengan laporan pelaksanaan MGMP, ini perlu ada dokumennya. Tadi saya sudah melihat untuk dokumen MGMP yang berkaitan dengan PKB, profesi guru, profesi kita ya, pengembangan profesi, itu kalau bisa Bapak Ibu punya dokumen laporan. Jadi intinya dokumen itu ada 4 Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah SK. SK itu adalah dasar, istilahnya dokumen dasar itu SK. Misalnya tadi ada PPDB, itu ada kegiatan, itu ada SK-nya, yaitu SK panitia atau SK PPDB. Yang kedua adalah dokumen itu adalah program kerja. Program itu adalah rencana. Yang ketiga adalah dokumen pelaksanaan, bisa berupa foto atau video. Dan yang keempat adalah dokumen laporan. Nah, laporan tidak harus dibuat berlembar-lembar, mungkin karena sedikit satu lembar bisa ya satu lembar, tidak apa-apa. Jadi program juga sama. Misalnya Bapak Ibu yang diserai tugas tambahan sebagai pembina ekstrakurikuler, buat. Jenengan sudah punya SK, misalnya tadi SK-nya baru SK tambahan pembina ekstra. Programnya apa? Jenengan buat dalam 1 tahun itu, misal pramuka itu sejak dari bulan Juli sampai Juni. Kalau ada latihan yang setiap pekan itu apakah setiap hari Sabtu atau setiap bulan sekali, monggo dibuatkan rencana. Kemudian ada kegiatan yang sifatnya insidental, mungkin mengikuti upacara hari besar nasional, tulis saja, mungkin ada dari tim pramuka, atau mungkin ikut kegiatan insidental peringatan hari pramuka, nanti ada kemah dan sebagainya, itu ditulis. Nah, setelah itu ada fotonya, difoto setiap kegiatan. Dan yang keempat adalah laporan tertulis plus pelaksana tadi, itu yang dilaksanakan saja. Latihan rutin ada bulan Juli berapa kali, Agustus berapa kali, dan seterusnya.
Kemudian kegiatan istiqlal apa saja, upacara pramuka, mungkin lomba galang atau apa itu tulis, itu contoh sederhana. Jadi ada 4 dokumen sehingga monggo Bapak Ibu yang diberi tugas tambahan semuanya itu paling tidak punya SK, ada program, ada pelaksanaan dan ada laporan. Kemudian yang terakhir untuk komponen yang nomor 1 yaitu manajerial ini, nomor 2 yaitu manajerial, yaitu yang terakhir adalah tentang tindak lanjut, yaitu dari berbagai macam kegiatan itu nanti di laporan itu perlu ada semacam kayak ya sekedar evaluasi lah, apa kendala, apa kekurangan itu bisa disebutkan. Misalnya kendalanya tempatnya atau apa salah. Jadi itu agar dalam tindak lanjut dan evaluasi semua saja itu bisa muncul tindak lanjutnya karena sudah dievaluasi. Termasuk Bapak Ibu dalam mengajar itu kan ada evaluasi, ada tindak lanjut. Setelah dievaluasi anak tidak tuntas diberikan remedi, itu namanya tindak lanjut. Setelah diremedi juga masih belum tuntas, maka tetap harus dituntaskan. Jangan wes dikai uji KKM, jangan, tapi dituntaskan dengan penilaian dalam bentuk lain, misalnya portofolio atau dalam bentuk tugas. Karena apa? Hakikatnya anak itu kan tetap punya kemampuan, hanya mungkin level kemampuannya agak rendah. Nah itu dari segi kompetensi dasar dia mampu. Misalnya tentang perkalian anak kalau melihat angka mungkin rada mumet, tapi nek kon ngitung duit bisa. Nah itu contoh, berarti dia punya kemampuan sebenarnya, tapi hanya lebih kepada yang real saja. Tapi kalau yang angka dia masih agak sulit, itu contoh. Dan yang terakhir adalah di kelompok yang supervisi secara umum. Di supervisi ini karena kita sudah pernah melaksanakan PKB supervisi itu sudah bagus, yaitu di supervisi pembelajaran ini tidak fokus pada hasil nilai saja, tetapi lebih kepada untuk melakukan perbaikan pembelajaran. Maka dalam instrumen itu kita menggunakan deskripsi, yaitu pengamatan, kemudian dideskripsikan, dan yang berikutnya adalah dilakukan tindak lanjut. Nah dari berbagai tindak lanjut tadi kemudian dianalisis, setelah dianalisis baru diberikan sebuah hasil untuk bisa dituangkan dalam laporan. Saya melihat sangat bagus, yaitu dikumpulkan, nanti ada beberapa kelompok yang harus ditindaklanjuti, misalnya ditindaklanjuti dalam bentuk pengembangan diri, atau juga bisa ditindaklanjuti dalam bentuk pendampingan guru. Misalnya ada guru yang masih junior didampingi dengan guru yang senior, dan berikutnya adalah tindak lanjut untuk bisa guru itu dijadikan model karena sudah bagus, agar guru-guru yang mungkin belum atau kurang itu bisa belajar kepada guru yang dijadikan model tadi. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Jagus, Pak Wasimin, dan juga Pak Marno, segenap tim dari PKKM MTS Negeri Batang yang kami banggakan. Alhamdulillah selesai sudah pelaksanaan PKKM, dan tadi sudah evaluasi sama pembinaan. Nah, jadi Pak Haji Agus sudah, sekarang saya ya. Kalau Pak Haji Agus tadi nomor 3 dan 4, 3 dan 2, 1 dan 4. Kalau saya 1 dan 3 ya. Baik Bapak Ibu, secara keseluruhan sudah bagus. Nah, secara umum sudah bagus, dan juga gurunya sudah profesional semua. Nah, memang ini yang perlu dilanjutkan adalah budaya-budayanya, pembiasaan-kebiasaan ya.
Jadi kami harapkan budaya-budaya apa istilahnya literasi, budaya Jumat khusus, Jumat apa bersih, budaya-budaya yang dilaksanakan itu kami harapkan sudah terbiasa. Nah, jadi ini kami itu untuk persiapan akreditasi, Bapak Ibu. Kalau MTS negeri itu nilainya kan A, bahkan A-nya berapa? 9? 8? Wah, 98 loh. 94. 94. Nak mudun kan isin lah. Harus naik. 94 loh. Pada waktu itu 91 wes aku itu kan ya kita sudah 94 kok. Nanti ibu kaget kok akhirnya apa ya ini. Nah, nanti minimal 94 syukur 95 atau 96. Maka itu yang sudah ini itu kami harapkan dilanjutkan karena apa Bapak Ibu? Ini adalah sistem penjaminan mutu internal. Internal itu ya pengawas dari PKKM itu. Kalau akreditasi 5 tahun sekali itu eksternal. Jadi mutunya madrasah ini 5 tahun sekali dipantau. Sekarang itu enak. Enaknya akredit itu tidak bisa setiap 5 tahun sekali. Bisa jadi diperpanjang. Karena mungkin A-nya itu mantap gitu loh. A-nya mantap bila dashboard, wah meyakinkan orang melurut. Nah melurut nanti akan divisitasi lagi. Jadi tidak setiap 5 tahun sekali nanti lihat dari dashboard emis pengisian daripada kalau dapodik itu dari SD ya, dari umum Nah untuk itu kami harapkan pengisian emis maupun seperti ini kami harapkan tetap ya istilahnya dipertahankan, ditingkatkan. Baik itu secara POAK planning, organizing, activating dan controlling. Tadi programnya ada, kadang laporannya belum. Ada ya tadi ya, cari laporannya susah. Nah ini biasanya laporannya yang biasanya agak susah. Proposalnya oke, itu namanya program. Pelaksanaan juga oke karena ada foto-fotonya. Nah, tekan inggot laporannya. Ini kami harapkan laporan nggak usah panjang-panjang. Yang penting sampaikan pelaksanaannya kapan, terus dievaluasi, dianalisis. Ada kendalanya apa, terus ke depan supaya diminimalisir kendala-kendala itu sehingga ada program tahun depan seperti apa. Jadi orang copy paste ya. Nanti ajak ya orangnya kok kesesuaian aja. Dan program tidak perlu mulu-mulu. Tapi sederhana yang bisa dilaksanakan. Jadi kami harapkan kalau kita melihat di Google banyak sekali, jangan copy paste tapi ATM, amati, tiru, modifikasi. Jadi sesuaikan dengan di sini sudah bagus, ada beberapa. Dan juga kalau bisa program silakan ditambahi lampirannya metrik. Nah kalau metrik itu gampang. Oh iya, tadi sudah ditulis persis ya. Jadi misalnya nomor kegiatan programnya apa, penanya siapa, sumber dananya mana, terus bulan ini 7 sampai bulan 6 dicentang-centang seperti itu yang perlu kami indahkan. Dan endingnya Bapak Ibu kalau sudah seperti itu dilaksanakan bagus, yaitu apa? Prestasi. Prestasi baik itu waka kurikulum, kesesuaian, humas maupun sarpras, endingnya adalah prestasi. Dan prestasi ini kadang mudul, nah kan ada nilai tadi ada yang mudul tadi antara 2020, 21, 22, 21 sampai 22 untuk menurut sidik nilainya baik akademik maupun non akademik. Ini kami harapkan monggo bareng-bareng pakai kurikulum Merdeka yang tadi anak sudah pengalaman kan. Senang terima kasih sudah ada lomba antar kelas yaitu tentang usaha. Ini yang nomor 3 ya, wirausaha. Kami harapkan ditingkatkan. Jangan hanya semester sekali, syukur sebulan sekali, Pak. Karena itu kan melatih anak untuk jadi pengusaha muda dan gurunya juga pintar-pintar, bahkan sudah dimasukkan TikTok. Itu memberikan banyak sekali TikTok atau YouTuber nanti ya selamat ya. Semoga nanti akhirnya ini nanti telurnya laris manis. Tanjung Hipul, karena apa? Daripada kamu bes ado-ado beli di Subang. Nah, IT-nya ini di nomor 1 ya. Nomor 1 kan juga IT dari mulai tim SIM ya, sistem
informasi dan komunikasi ya, Pak Miftah toh tadi. Nah, betul. Itu tolong semuanya sekarang digital, ya. Ada Facebook, ada YouTuber, ada IG, ada macam-macam ya. Tolong yang belum katanya lapak Shopee. Ya, ada tapi sepi. Karena semuanya belum diberdayakan. Ya, tolong tadi tadi resep macam-macam ya. Nah, contohnya ponakan saya, wah, luar biasa itu. Gak usah punya toko, gak usah punya modal, tapi tinggal di Shopee itu ada kata-kata yang menarik, membujuk, merayu, ya. Terus foto-fotonya semua api-api, bahkan foto di Ramayana, di Matahari, di foto aja tidak apa-apa, tinggal nambahin berapa gitu, pulaan, ya. Namanya apa tuh? Seller apa itu namanya? Seller apa? Ya mudah-mudahan nih kaum milenial itu, tolong ya, sing kepintaran panjenengan, keterampilan, pokoknya skill-skill panjenengan diberikan kepada MTS ini supaya anak-anak nanti tiru ya, tidak cita-cita PNS saya jadi YouTuber gitu, jadi pengusaha muda dan lain sebagainya ya. Jadi mindset sekarang gitu ya, karena aku Bapak Ibu masih ingat ya, dulu pernah memakai HP Nokia ya. Iya. Gimana kabarnya sekarang? Sudah iya. Kodak masih ada? Iya. Nah, kalau guru itu monoton seperti ceramah ya kan, kurikulum yang lama, tidak kurikulum merdeka, artinya masih anak yang pasif, gurunya yang cerita terus ya. Kalau ada seperti itu, nah itu namanya masih pakai Nokia belum Android, belum ada perubahan, belum ada inovasi ya. Kami harapkan Bapak Ibu guru tolong sekarang sudah berubah, baik IT-nya maupun tempat duduknya, diskusi, anak yang lebih banyak aktif sebagai fasilitator. Nek gurunya akeh ngomong terus lah, itu berarti belum berubah gitu ya. Kami harapkan nanti kalau supervisi kelas itu sudah ada perubahan-perubahan. Terus kaitannya dengan ini interpreter ya, kaitan kewirausahaan ya, tolong dikembangkan. Yang sudah ada toko Shopee-nya Bu, setiap hari kalau bisa produk anak atau mungkin dari pulaan-pulaan ibu-ibu yang sudah punya Shopee ya, dari mungkin Bu siapa tadi Leli, bagian jilbab misalnya, ada yang tas, ada yang daster ya, begitu ya. Nah itu tolong setiap hari diupdate. Minimal 2 hari lah. Nah tidak jangan satu Pak Miftah orang jadi ya, minimal 5 ya. Ono sing ordinir, ono sing bagian nge-share, ada yang ngesain, ada yang bagian pemasaran atau mungkin siapa yang pesan, ada yang bagian bendahara nih ya. Kalau yang panjenengan pribadi kan masuk kantongnya sendiri, tapi kalau sudah mirip madrasah berarti sudah intervennya madrasah, berarti kas madrasah. Di samping ada kantin, ada koperasi, lelenya. Ketika aku setahun yang lalu tinggal panen ini ya, ternyata orang jadi lah. Ini kalau jadi di kendalanya apa? Nah nanti kalau apa istilahnya bisa dievaluasi, bisa dilaksanakan. Nah udah di situ. Kenapa? Kalau sudah oke Pak, nanti rumah makan wah ambil lele dari sini. Kita udah usah nyetor nanti dipromosikan. Nah rumah makan nanti udah 1000. Karena lele itu mana langsung ribuan, betul nggak? Nah, karena dulu saya pernah kenalin Neo dulu di rumah tapi orang tua ya. Itu Bapak Ibu kaitannya dengan apa itu entrepreneur, tolong dikembangkan ya. Ini sudah bagus, sudah ada marketplace walaupun itu istilahnya semester sekali ya. Nah nanti dilombakan per kelas, sehingga kalau per kelas otomatis wali kelas berlomba-lomba untuk anak-anaknya supaya kreatif, supaya dagangan laris manis ya gitu nih. Orang apa jenenge Abdul masih orang payu ya, kalau udah payu kan berarti ngesewu. Satu mungkin nggak diminati jajannya ya kan. Dua mungkin apa istilahnya kurang promosi. Nah kurang ayo sengaja kurang dan lain sebagainya. Yeah. Baik Bapak Ibu, intinya ya saya simpulkan yang pertama ya ada 2. Apa yang ditulis dikerjakan. Yang kedua yang dikerjakan ditulis. Gampang ya? Gampang. Ya, tadi yang ditulis program-program tadi dikerjakan Bapak Ibu. Ya, tadi kudune podo ditulis kalau sing dikerjakan itu jangan menyimpang. Programnya aja sing angel-angel, nggih. Programnya sampai Jakarta. Kan belum tentu dari dilaksanakan di MTS negeri gitu. Ya tolong nanti itu yang dievaluasi. Terus yang ditulis, yang dikerjakan ditulis.
berarti apa? Dilaporkan. Tuh, yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, kami harapkan iki eranya sudah milenial Bapak Ibu, okay? Walaupun harus yang kolonial sedikit dulu, okay? Kami harapkan semuda-muda ini tolong, okay? Menyemangati kepada anak-anak didik kita supaya jadi anak-anak yang digital, semuanya pakai digital. Tadi saya tanya, kenapa kok CCTV-nya mundur? Ternyata alasannya anak jujurnya yang kurang. Nah, nanti tolong bisa nih kurang jujur piye, mungkin bisa itu. Istilahnya pakai alat apa supaya itu. Jadi CBT itu semakin ke sana nggak bisa dilanjutkan, ya. Jangan malah manual. Satu, efisien, kira biaya. Terus juga gurunya tidak usah mengoreksi analisis dan sebagainya, ya. Nah, untuk itu kami harapkan gurunya harus berinovasi, berubah. Siap Bapak Ibu berubah? Siap ya? Bukanlah orang yang hebat yang akan bertahan, bukanlah orang yang sukses yang akan bertahan, bukanlah orang yang kaya yang akan bertahan. Orang yang bertahan adalah orang yang selalu mengadakan perubahan. Inovasi tahun ini harus lebih baik dari tahun kemarin, baik itu secara fisik maupun non fisik. Dan semuanya berubah, mindset juga berubah. Jangan ajuk, kalau nggak berubah, lagunya Ariel, ada apa denganmu? Lah ini, saya lihat ada guru nggak berubah, ini ada sesuatu ini. Mogok, ono CBSA dari cah bodoh saya apa? Ono kurikulum ini, saiki kurikulum perbedaan kok aja, baik ono perubahan-perubahan. Nah ini ya, jadi tolong ini Pak Kepala nanti memantau ya kaitannya dengan perubahan-perubahan supaya guru semakin semangat. Terima kasih atas semuanya. Panjenengan sudah mempersiapkan timnya secara maksimal. Tinggal ini dilanjutkan. Pak Kepala yo seneng ya karena tadi lihat orang tanda tangan Pak, tanda tangan harus kurang, karena belum lihat hasilnya tadi ya, karena tes-tesnya kan belum. Kami harapkan nanti ke depan lebih baik lagi karena belum setahun panjenengan. Berarti kan wis luar biasa. Kemarin kan ada yang terus tahun orang sanggup PKKM, tapi setelah didiskusikan ya Pak ya, hanya bisa wis rapopo, hanya kecuali MA Hasim itu karena baru lahir, di mana itu Bambang, itu hanya sementara nggak usah, karena masih penataan. Baik Bapak Ibu, saya terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekhilafan kekurangan. Semangat terus, pantang menyerah. Semakin maju, semakin berprestasi. Semoga panjenengan selalu mendapatkan ridho dan mendapatkan rahmat dari Allah Taala. Tetap sehat selalu, sehat lahir batin, sehat kantongi, sehat dompete. Amin Allahumma amin. Terakhir tak kayak pantun badan. Simpan jarum di atas peti. Jarum digunakan untuk menyulam. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan kami menutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada tim dari Bu Nasib, Pak Haji Agus, dan semua saja. Karena kegiatan tadi sudah dimulai, maka kita akhiri kegiatan ini dengan bacaan hamdalah dan nanti arsip atau dokumen bisa ditata kembali di ruang mana yang tidak tercecer. Publiki yang bagian atur ya sudah baris tempatnya di mana sehingga depan bisa dibagi. Yang menjadi syarat untuk ditindaklanjuti. Dan untuk bersama ya, untuk kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paman sedikit.
pesanannya di video. Tolong sih, tolong. Jemputan, tolong. Ini Pak aman toh? Mantap. Lah tanganku niki bentuk bayar aku. Di sisi kumi. Dari mana ini? Emang sambal aku. Terima kasih banyak. Ora kok bermadang nyoteng kowe. Tadi di sini enggak ada. Ayo. Makan siang dulu. Mantap, layak, Makan buat Anda. bakalan dibalik apa aja juga. Brina. Anduk. Iya sing cantik kan dahar. Kamar aku kirim nih testimoni Bumin loh. Oke siap. Cuman tadi gak bawa kamera apa? Mic jadi ini ora pati masuk. Mana kita makan?